Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya sebagai leader, perkenalkan nama saya Sanlo dari Putar-Putar. Di sini kita akan melakukan daily inspection atau P2H. Dan selanjutnya kita akan melakukan periodical service. Dan yang terakhir kita akan melakukan cek performa pada alat forklift Toyota 6F DN25-2Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manjudi sebagai safety. Baik rekan-rekan, sebelum kita melakukan pekerjaan ini diutamakan yaitu keselamatan. Sebelum melakukan pengecekan atau perbaikan pada P2H pada alat forklift, kita melihat lingkungan apakah bersih atau banyak bekas oli, segera dibersihkan supaya tidak ada terjadi kecelakaan. Terus ketika ingin menggunakan kunci atau tool itu dengan baik supaya tidak ada terjadinya terjatuh, tertimpa atau terjepit. Dan ketika mau naik forklift diupayakan menggunakan 3 titik tubuh. Siap semuanya? Siap. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja powertrain pada forklift Toyota. Baik, dimulai dari engine. Dari engine dia akan langsung meneruskan putaran ke kopling. Lanjut dia akan melanjutkan tenaga dari kopling ke transmisi. Lanjut ke diferensial dan dia akan langsung memutar pada bagian axle depan. Karena ini penggerak depan, jadi dia adalah FWD yaitu front wheel drive yang mana artinya itu dia penggerak roda bagian depan. Baik, hari ini saya akan melakukan pengecekan pada forklift Toyota FDN bagian diesel. Di sini saya akan mengecek pada bagian P2H periodical service dan juga tes performa di bagian akhir nanti. Yang pertama kita akan lakukan pengecekan daily inspection dulu atau P2H. Yang pertama akan kita cek itu chain inspection atau pengecekan pada rantai ini. Bisa dilihat di sini rantainya masih bagus, cuman hanya di bagian sini dia agak sedikit kurang pelumasan. Jadi walaupun dia kurang pelumasan akan kita masukkan good condition, walau hanya dia kurang pada pelumasan. Yang kedua itu pada bagian mesh bushing yang ada di bagian bawah sini. Bisa dilihat di sini tidak ada kebocoran sama sekali, tidak ada grease yang keluar. Mari kita masukkan pada bagian good condition, tidak ada kebocoran. Yang selanjutnya itu pada bagian brake and clutch master cylinder. Ya, bisa dilihat di sini ada kebocoran di bagian masternya. Ini akan diperbaiki nanti. Jadi dimasukkan di sini itu adalah bad condition, yaitu leaking, dia ada kebocoran di bagian sininya. Oke, selanjutnya kita akan mengecek pada rear axle bin front. Yang akan diinspeksi itu hanya ada kebocoran gas atau tidak. Bisa kita lihat di sini saya akan centerin biar kelihatan. Nih, di sini tidak ada kebocoran ataupun pelonggaran. Di sini semuanya kencang dan yang paling penting tidak ada kebocoran dari grease. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada fairing knuckle kingpin. Yang kita lihat di sini itu tidak ada kebocoran untuk di bagian kanan, dan kita akan mengecek pada bagian sebelah kiri. Ya, tidak kelihatan kalau dari kamera, sebetulnya saya akan lihat dulu. Dan di sini bisa dilihat itu tidak ada kebocoran sama sekali. Selanjutnya kita akan mengecek pada bagian engine crankcase. Bisa dilihat di sini. Dan seperti kalian lihat di sini tidak ada kebocoran ataupun oli yang melebar di bagian crankcase.
Dan ini terindeksasi aman, tidak ada kebocoran sama sekali. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan periodical service pada Toyota Forklift 6FDE25 strip 2Z. Yang pertama yaitu bagian diferensial. Bagian diferensial di sini yang adapun yang kita cek yaitu kebocorannya dan juga baut pengikatnya apakah ada yang loss, dan di sini tidak ada yang loss. Selanjutnya yaitu yang kita cek yaitu bagian front axle. Adapun yang kita cek yaitu untuk keretakannya dan juga untuk baut pengikatnya. Dan di sini yang sebelah kiri front axle-nya, di sini masih bagus, dan juga di sini sebelah kanannya. Dan juga masih bagus. Selanjutnya yaitu bagian kopling ataupun clutch. Dan di sini yang adapun yang kita cek yaitu fungsi pedalnya dan juga untuk kebocorannya. Dan di sini pedalnya ada loss karena minyak remnya sudah habis, dan juga di sini di bagian minyak terdapat kebocoran tadi dan sudah diperbaiki. Nanti akan ditambah untuk minyak remnya. Selanjutnya adapun yang kita cek yaitu bagian rel axle di dalam sini. Adapun yang kita cek yaitu tentang cracknya ataupun keretakannya, terus kebocorannya kita cek secara visual, dan di sini masih aman. Ini untuk bagian sebelah kanan. Selanjutnya adapun yang kita cek yaitu tilt steering, universal joint. Ini universal jointnya. Adapun yang kita cek yaitu tentang apakah masih bagus dan juga apakah terdapat loss baut pengikatnya. Dan di tilt steering ini agak sedikit oblak. Baiklah, selanjutnya yang kita cek yaitu bagian transmisi case, yaitu cover pada transmisi di bawah sini nggak kelihatan. Adapun yang kita cek yaitu tentang kebocoran oli, apakah terdapat kebocoran, dan juga untuk keretakannya. Dan di sini transmisi masih aman. Jadi dalam sini transmisinya. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada brake dan clutch sistem silinder menggunakan kunci ring pas 13 dan juga kunci ring pas 14 dari set. Iya, tapi di sininya keras nih, Bro. Nah, memang kalau safety officer tuh JSA tuh tahap pekerjaan dengan dibayar dampak sama juga.